Siapa nih yang mau masuk universitas bergengsi di Indonesia kayak UI atau ITB? Dengan jurusan-jurusan yang banyak dan dosen yang profesional, pasti banyak dari kalian yang ingin masuk universitas bergengsi tersebut. Tapi gue heran cuy, kok bisa ya ada sistem yang bernama universitas? Oke, di video kali ini gue akan membahas ilmuwan-ilmuwan Islam yang sangat berpengaruh bagi dunia saat ini. Kok dari universitas jadi ngebahas ilmuwan Islam sih? Sabar dulu cuy, belum selesai. Apakah kalian tahu nih kalau sebenarnya banyak ilmuwan Islam yang sangat berpengaruh bagi dunia saat ini? Dari penemuan sistem universitas sampai penggunaan optik pada kamera. Tapi kenapa kita banyak nggak tahu ya? Kira-kira apa aja sih penemuan-penemuan besar yang sebenarnya ditemukan oleh ilmuwan Islam? Yang pertama, ada operasi bedah. Nah, dalam sejarah ilmu kedokteran dan bedah, ternyata orang-orang muslim terdahulu telah memberikan kontribusi yang luar biasa yang sangat berpengaruh hingga saat ini. Salah satunya adalah Dr. Al-Zahrawi atau Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, atau yang di dalam dunia barat dikenal sebagai Al-Bukasis, yang dikenal sebagai pelopor bedah modern karena berbagai karya dan temuannya bagi dunia bedah. Sebelum meninggal pada tahun 1013 Masehi di usianya yang ke-77 tahun, dia sempat menulis buku berjudul Al-Tashrif Liman Ajas an Al-Talif. Artinya, pemahaman dalam ilmu kedokteran bagi yang tidak dapat menyusunnya, setebal 1500 halaman, yang kemudian digunakan di Eropa sebagai referensi medis selama lebih dari 500 tahun. Buku ini merupakan ringkasan dari sekitar 50 tahun pendidikan, pelatihan, praktik, dan pengalaman kedokterannya. Di dalamnya terdapat 30 jilid ensiklopedia medis yang mengupas berbagai aspek pengetahuan medis seperti dunia kedokteran, pembedahan, kebidanan, farmakologi, terapi, diet, psikoterapi, hingga ilmu timbangan dan takaran, sampai kimia kedokteran. Di dalam bab pembedahan, Al-Zahrawi menulis berbagai prosedur dan teknik yang dibahas secara detail, mulai dari operasi mata hingga operasi pada telinga dan tenggorokan. Hebatnya lagi, dia bahkan merancang instrumen-instrumen khusus untuk pemeriksaan internal telinga. Dia juga menemukan alat yang sangat berguna untuk mengeluarkan atau memasukkan benda ke tenggorokan dengan lebih aman dan efisien. Pada bab terakhir bukunya yang didedikasikan untuk instrumen bedah berjudul On Surgery, dia memperkenalkan lebih dari 200 alat bedah. Dia juga yang memperkenalkan alat-alat seperti pisau bedah dan lain-lainnya. Dia juga menjelaskan bagaimana penggunaan teknik menggunakan jahitan yang kemudian malah diklaim Eropa sebagai penemunya. Wah, bukan cuma satu atau dua teori aja yang ditemukan Al-Zahrawi. Kira-kira kalau Al-Zahrawi nggak ada, butuh berapa lama ya untuk ilmu pengetahuan medis berkembang hingga sekarang? Selanjutnya, universitas. Ya, mungkin bahkan sampai universitas pun kalian pikir pertama kali dibuat di dunia barat kan? Nah, kalau kalian mendebak seperti itu, sepertinya kalian harus jalan-jalan ke Maroko, karena di sanalah universitas pertama didirikan. Di abad ke-9, Fatima Al-Fihri adalah seorang wanita muslim yang berasal dari keluarga pedagang kaya, yaitu Muhammad Al-Fihri. Pada awalnya, keluarganya membangun sebuah rumah dan masjid yang dapat memenuhi kebutuhan ibadah bagi orang muslim. Lalu seiring berjalannya waktu, masjid yang berada di kota Fes di Maroko ini pun menjadi tempat diskusi mulai dari politik, budaya maupun hal lainnya, hingga terus berkembang menjadi tempat pembelajaran ilmu alam. Setelah kematian ayahnya, Fatima pun berjanji untuk menghabiskan harta warisannya untuk membangun masjid tersebut. Masjid yang bernama Al-Qarawiyyin pun berkembang menjadi pusat pembelajaran ilmu Islam dan ilmu pengetahuan. Hal ini bisa terjadi juga karena pada saat itu Islam sedang mengalami masa keemasannya dan Maroko, tempat masjid ini berada, menjadi negara Islam. Lalu memasuki abad ke-10, berbagai pengajaran pun dimulai.
Kini Al-Qarawiyyin pun benar-benar memulai jejaknya sebagai tempat bertukar ilmu pengetahuan antara dunia Islam dan dunia Eropa. Berbagai ilmuwan pun banyak yang pernah menuntut ilmu di sini. Lalu hingga tahun 1963 setelah Maroko merdeka, Al-Qarawiyyin secara resmi diubah menjadi Universitas Al-Qarawiyyin yang dinaungi langsung oleh Kementerian Pendidikan Maroko. Jurusan-jurusan lain pun mulai ditambahkan ke Universitas Al-Qarawiyyin seperti bahasa Prancis, bahasa Inggris, ilmu sosial, humaniora, sains, dan matematika. Wah, baru tahu kan? Ternyata universitas pertama dibangun oleh orang Muslim. Tapi nih, misalkan kalau sosok seperti Fatimah Al-Fihri yang cantik, soleha, kaya, dan banyak membantu orang dengan membangun masjid dan universitas ini jatuh cinta dengan kalian minder gak ya? Aljabar. Bagi kalian yang pernah mempelajari ilmu matematika aljabar, mungkin akan kesel nih, kenapa sih ilmu matematika yang satu ini dibentuk? Karena dalam aljabar, kalian gak cuma ngitung pakai angka aja, tapi pakai huruf juga. Tapi siapa sangka kalau ternyata aljabar banyak menolong kehidupan kita saat ini loh. Aljabar dalam bahasa Arab berarti pengumpulan bagian yang rusak, adalah benang pemersatu dari hampir semua bidang matematika. Aljabar meliputi segala sesuatu dari dasar pemecahan persamaan untuk mempelajari abstraksi di dunia ini. Perkembangan aljabar yang lebih sistematis terjadi pada masa kejayaan peradaban Islam pada abad ke-9 hingga ke-13 Masehi, dan istilah aljabar diambil dari judul buku Alkitab Al-Mustasir fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah yang ditulis matematikawan dan astronom Islam asal Persia, yaitu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi dikenal juga sebagai bapak dari aljabar. Dalam buku tersebut menjelaskan metode dan teknik dalam pemecahan persamaan dan sistem persamaan linier. Dia juga memperkenalkan penggunaan angka Hindu Arab yang sekarang kita kenal sebagai angka desimal. Pada saat itu, matematika Islam sangat berkembang dan para matematikawan Muslim menerjemahkan dan menyelaraskan pengetahuan matematika dari berbagai peradaban terdahulu seperti Yunani, India, dan Persia. Dia mengajarkan cara menyederhanakan persamaan dan memindahkan variabel-variabelnya agar persamaan tersebut dapat diselesaikan, dan ini adalah langkah penting dalam pengembangan aljabar modern. Dalam perkembangan selanjutnya, matematikawan terus memperluas konsep dan aplikasi aljabar. Pada abad ke-19, matematikawan seperti Augustin Loa, Cauchy, dan Évariste Galois memperkenalkan aljabar abstrak dan teori grup, membawa aljabar ke tingkat yang lebih abstrak dan umum. Seiring berjalannya waktu, aljabar terus berkembang dan menjadi salah satu cabang utama dalam matematika yang memiliki aplikasi luas dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan rekayasa modern. Coba nih kalian yang nonton masih bisa gak nih ngerjain soal aljabar ini? Nah, lihat, bisa gak nih jawabnya? Kalau bisa, coba komentar di bawah ya. Bener gak jawabannya? Nanti Mimin cek. Lalu ada optik. Untuk yang satu ini, kalau kita cari di Google, terdapat dua nama yang paling atas, yaitu Louis Le Prince dan Johann Chan. Tapi, apakah kalian tahu kalau sebenarnya penemu kamera pertama kali ialah ilmuwan Muslim yang bernama Ibnu Al-Haytham. Di abad ke-10, dalam langkahnya mengadu nasib di Mesir, Ibnu Al-Haytham justru malah dipenjara karena gagal mengikuti sayembara membuat bendungan bagi Sungai Nil. Dan di dalam penjara inilah dia menemukan konsep optik. Ia mempelajari pembentukan bayangan melalui lubang kecil di dinding dan menyadari bahwa cahaya dari objek memasuki lubang dan membentuk bayangan terbalik di dinding yang berlawanan. Dan dari teori inilah membentuk kamera obscura, atau yang berarti ruangan gelap. Ya, memang nggak secara langsung ia menemukan konsep kamera seperti yang kita pakai sekarang. Tapi penemuannya ini membuka jalan perkembangan kamera di masa-masa selanjutnya cuy. Ia menulis kitab Al-Manazir atau Book of Optics. Buku ini merupakan salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah optik dan penglihatan. Dalam bukunya, Ibnu Al-Haytham menyelidiki tentang cahaya, pemantulan, pembiasan, dan pembelokan cahaya melalui lensa. Konsep pembentukan gambar yang diperolehnya melalui eksperimen dan penelitiannya membantu para ilmuwan dan penemu kemudian dalam mengembangkan teknologi kamera. Lalu yang terakhir ada pesawat.
Bagi kalian yang sudah tahu bagaimana pesawat diciptakan, mungkin nama Wright Brother alias Orville Wright dan Wilbur Wright menjadi peran utama dari proses awal terbentuknya pesawat terbang. Tapi ternyata apakah kalian tahu kalau penemuan benda yang dapat mengangkat manusia untuk terbang pertama kalinya diidekan oleh seorang muslim bernama Abbas bin Firnas di abad ke-9, jauh sebelum Wright Brother menciptakan pesawat modern pada abad ke-20. Semasa kecil, Abbas bin Firnas memang telah menelan berbagai ilmu pengetahuan. Rasa haus akan ilmu pengetahuan pun membawa Abbas ke kota Cordoba, yang saat itu menjadi kota yang kaya dan berpengaruh. Di kota tersebutlah seorang Abbas bin Firnas dikenal sebagai ilmuwan, penyair, musisi, filsuf, hingga astrolog. Dalam percobaan pertamanya, ia nggak langsung bikin pesawat, tapi dia mencoba melompat dari menara Masjid Cordoba menggunakan parasut. Ya, silakan mengingat pepatah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Karena Abbas harus merasakan jatuh dulu sehingga tulang-tulangnya patah. Lalu sekitar tahun 875, Abbas merancang ide berikutnya, yaitu sebuah pesawat layang yang terbuat dari kayu dan kain sutra yang dihiasi dengan bulu dari beberapa burung yang berbeda. Dia merencanakan untuk lepas landas dari perbukitan La Aruzafa di dekat Cordoba. Dalam percobaannya kali ini, Abbas mengumpulkan banyak orang termasuk petinggi-petinggi kota untuk menjadikan saksi penelitiannya kali ini. Dan ya, Abbas bin Firnas pun berhasil terbang selama beberapa menit menggunakan sayap penemuannya tersebut. Walaupun muncul keraguan apakah yang terbang saat itu benar-benar Abbas atau kerabatnya, tapi yang selanjutnya terjadi adalah percobaan tersebut kembali memakan korban. Lagi-lagi tentang pendaratan yang gak mulus yang akhirnya menyebabkan patah tulang. Hal tersebut akhirnya menghentikan Abbas untuk melanjutkan penelitiannya tentang pesawat terbang, dimana kemudian di masa selanjutnya penelitian ini diwujudkan kembali oleh orang lain. Wah, keren kan? Para ilmuwan Islam zaman dulu dengan segala keterbatasan keadaan sama sekali nggak membatasi ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan mereka sangat mempengaruhi hidup kita saat ini. Kalau kalian kira-kira pernah menemukan apa nih? Tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Jika kalian suka, klik like dan share sebanyak-banyaknya dan subscribe supaya kalian tambah pintar. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk video terbaru lainnya. Terus belajar, tetap produktif dan tetap semangat. Adam pamit, jumpa lagi kita di video lainnya.